perkenalkan nama saya Rima Syayana, saya dari kelas 1 SC. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Gaya Hidup Sehat. Pertama-tama, saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya tersebut. Tak lupa salawat beriring salam saya panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Pengertian pola hidup sehat menurut Al-Quran. Gaya hidup sehat merupakan salah satu cara untuk mencapai kehidupan yang bahagia, berkah, bermanfaat, dan tentram sejahtera. Maka dari itu, Islam menerapkan cara hidup sehat sesuai dengan syariat Islam. Pola hidup sehat di dalam Islam yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan, menghindari yang membahayakan kesehatan, melakukan kegiatan yang dapat menghilangkan kegelisahan, stres, dan penyakit. Berbicara mengenai hidup sehat, tidak luput dari adanya kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah itu sangat berlimpah dan tidak terkira, sebagaimana surat An-Nahl ayat 18, yang artinya, maka jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Di antara nikmat yang sangat berharga dan tidak ternilai tersebut adalah kesehatan. Dalam perspektif ajaran Islam, sangat dianjurkan bagaimana hidup dengan sehat dan teratur, karena tujuan dari kehadiran Islam itu sendiri adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, jasmani, harta, dan keturunan umat manusia. Para ulama salafus saleh menyatakan bahwa ayat yang berbunyi di dalam ayat Quran surah At-Takasur ayat 8 sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang artinya, kemudian kamu akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Ayat ini juga mengisyaratkan tentang kesehatan, seperti kata Soraya Susan Behbehani. Tubuh harus dirawat karena ia adalah cetakan bagi kehidupan dan jiwa. Ada di dalamnya semacam kerang yang mengandung mutiara yang sedang tumbuh. Tanpa kerang tidaklah ada mutiara. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan supaya kita menjaga kesehatan, yang mana menjaga kesehatan akan memberikan dampak positif bagi tubuh manusia berupa kenikmatan baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat menjalankan aktivitas keseharian menjadi lebih semangat. Surah-surah yang membahas tentang pola hidup sehat dalam Al-Quran secara jasmani dan rohani sebagaimana berikut. Sehat jasmani. Pola hidup sehat secara jasmani tertera dalam surah At-Taubah ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada, la masjidun usissa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat ini menerangkan bahwasanya setelah mencela para pendiri masjid dan mencela fungsi bangunan yang mereka namai masjid itu, Allah memuji masjid yang dibangun oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW serta memuji jamaah di masjid. Janganlah engkau berdiri apalagi sholat di dalamnya, yakni di dalam masjid yang dibangun orang-orang munafik itu untuk selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar takwa, yakni ketulusan dan ketaatan kepada Allah sejak hari pertama hingga selesai bangunannya terus-menerus diliputi oleh ketakwaan adalah lebih patut atas kamu berdiri dan melaksanakan sholat serta aneka kegiatan bermanfaat di dalamnya. Bahkan masjid kaum munafik itu di dalamnya berdasarkan takwa.
Ada orang-orang yang senang menyucikan diri dan Allah melimpahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri, baik yang berada dalam masjid itu maupun di tempat lain. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa dalam surah At-Taubah ayat 108 tentang membersihkan atau mensucikan diri dari najis, dalam hal ini ada 3 pendapat ulama, diantaranya: yang pertama, hukum membersihkan najis adalah wajib fardu. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh sholat apabila pakaiannya terkena najis, baik ia menyadarinya maupun tidak. Yang kedua, membersihkan najis dari tubuh atau pakaian itu hukumnya wajib sunnah atau tidak sampai derajat fardu. 3. Najis yang ada pada pakaian atau tubuh manusia wajib dibersihkan pada saat teringat saja, tidak pada saat lupa. Dari ketiga pendapat ini, yang paling benar adalah pendapat yang pertama, sebagaimana pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 buah kuburan, lalu beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya mereka berdua sedang diazab, namun penyebab azab mereka bukanlah suatu yang luar biasa. Salah satunya hanya karena suka mengadu domba, sedangkan yang satunya lagi karena tidak memberi penghalang tatkala sedang buang air kecil. Dalam surah At-Taubah ayat 108, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mensucikan diri baik secara jasmani maupun rohani, baik dari najis maupun hadas. Bersuci tersebut dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan tempat ibadah serta lingkungan, ataupun dengan cara mensucikan diri seperti berwudu, mandi, mengerjakan sholat, zikir untuk tetap mendekatkan diri kepadanya, karena Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Dalam hal ini, bersuci baik di tempat maupun hati akan memberikan dampak positif dalam kesehatan. B. Sehat secara rohani. Sehat secara rohani tertera dalam Al-Quran, surah Al-A'la ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Ayat ini menerangkan bahwa kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuannya yang menyeluruh, termasuk gerak, langkah, serta detik-detik hati manusia, akan mengantar manusia menghindari kedurhakaan, penganiayaan, karena pasti yang Maha Kuasa itu akan menegakkan keadilan dengan memberi balasan dan ganjaran. B. Makan dan minuman yang sehat dalam Al-Quran. Surah yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang sehat dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Surah Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru minan naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Berikut makanan dan minuman yang sehat dalam Al-Quran. 1. Sayuran. Sayur-sayuran termasuk dalam jenis makanan sehat karena
mengandung banyak nutrisi penting seperti serat, vitamin A, vitamin C, dan K, magnesium, kalsium, zat besi, folat, dan kalium yang sangat baik untuk kesehatan. Selain itu, sayuran juga kaya akan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi berbagai resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2, dan kanker. Berikut ini adalah beberapa pilihan sayuran yang dapat dengan mudah ditemukan. Sawi, brokoli, wortel, kembang kol, kale, tomat, dan kangkung, selada, dan bayam. Selain mudah ditemukan, sayuran juga mudah diolah dengan berbagai macam cara, mulai dari direbus, ditumis, hingga dikukus. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa faumiha wa adasiha wa basaliha, yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. 2. Buah-buahan. Selain sayur, buah juga mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh, seperti serat, mineral, vitamin, dan antioksidan. Beberapa jenis buah yang populer karena kaya akan nutrisi meliputi zaitun, alpukat, anggur, pisang, dan kurma. Beri-berian seperti blueberry dan strawberry. Selain itu, beberapa buah seperti ceri, anggur, nanas, kiwi, lemon, dan mangga juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk dikonsumsi. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihiz zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dengan air hujan itu Dia yang menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. 3. Daging dan telur daging merupakan salah satu makanan sehat karena kaya akan nutrisi. Daging sapi tanpa lemak dan dada ayam mengandung protein dan zat besi paling tinggi, bahkan kandungan lemaknya lebih rendah dibandingkan dengan jenis daging lainnya. Selain daging, telur juga termasuk dalam makanan sehat. Selain tinggi protein, telur juga mengandung nutrisi lengkap, mulai dari vitamin, mineral, lemak tak jenuh, hingga antioksidan. Terdapat dalam surah Al-An'am ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, yang artinya, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. 4. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Makanan sehat yang syarat dan nutrisi berikutnya adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Contohnya adalah kacang tanah, kacang mete, kacang almond, cisit, biji labu, dan biji wijen. Kacang-kacangan dan biji-bijian tersebut tidak hanya mengandung protein dan serat yang tinggi, tetapi juga kaya akan vitamin dan mineral seperti magnesium dan vitamin E. Terdapat pada surah Yasin ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, yang artinya,
Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. 5. Ikan dan makanan laut lainnya. Ikan dan makanan laut lainnya, seperti kacang dan udang juga merupakan pilihan makanan sehat yang kaya akan asam lemak, omega 3, dan yodium. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memenuhi asupan omega 3 bisa menurunkan risiko terkena berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung, demensia, dan depresi. Beberapa jenis ikan dan makanan laut yang baik untuk dikonsumsi adalah ikan salmon, sarden, tuna, kerang, dan udang. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. 6. Susu dan produknya. Susu mengandung banyak vitamin, mineral, protein hewani, dan lemak baik. Selain itu, susu merupakan salah satu sumber kalsium terbaik. Untuk memperoleh nutrisi yang terdapat pada susu, Anda dapat mengonsumsinya secara langsung atau mengonsumsi produk olahannya, seperti keju dan yogurt. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah tusqikum mimma fi butunihi min baini faratin wa damil labana khalisan sabiqan lasyarabin. Yang artinya, dan sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. C. Makanan dan minuman yang perlu dihindari. 1. Bangkai dan babi. Status haram bangkai dan babi sebetulnya hanya beberapa yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Status darah dan hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam ayat ini. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kuciptakan dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2. Hewan yang mati dengan tidak disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam Al-An'am ayat 121. Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. 3. Hewan yang makan kotoran. Status mengkonsumsi hewan yang makan kotoran dijelaskan dalam hadis yang diceritakan Ibnu Umar. Muslim disarankan tidak makan daging atau susu yang dihasilkan hewan jalalah, sebagaimana yang artinya,
Rasulullah sebagaimana di dalam hadis, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam analuhumil najallalati wal baniha. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daging dan susu dari jalal. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Khamar. Tiap muslim dilarang mengonsumsi semua minuman yang memabukkan atau khamar, sesuai dengan hadis yang diceritakan Ibnu Umar. Qala kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram. Artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat An-Nasa'i. 5. Hewan yang bertaring. Ketentuan tidak makan hewan yang bertaring terdapat dalam hadis yang diceritakan Abu Hurairah. Muslim sudah selayaknya menaati anjuran ini. Kullu dinabin min siba'in fa'kuluhu haramun. Artinya, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. D. Adab makan dan minum dalam Al-Quran. 1. Membaca doa dan basmalah. Sebagai hamba Allah, kita diperintahkan untuk membaca bismillah sebelum makan serta memulainya dengan tangan kanan sebagaimana Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia membaca basmalah pada permulaannya, dan apabila dia lupa membacanya, maka hendaklah dia membaca bismillahi ala awalihi wa akhirihi dengan menyebut nama Allah awal dan akhirnya. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan hamdalah setelah selesai makan. Hal ini juga diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Umamah bahwa Nabi jika selesai makan mengucapkan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak lagi baik dan yang membawa berkah. Hadis riwayat Bukhari. 2. Tidak makan berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebihan sangat dilarang dalam ajaran Islam. Sifat berlebihan tidak membawa hal positif, melainkan negatif dan merugikan, termasuk dalam kegiatan makan dan minum. Islam mengatur tata cara makan dan minum, termasuk anjuran agar tidak makan dan minum secara berlebihan. 3. Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Nabi menganjurkan untuk membasuh tangan sebelum dan sesudah makan karena kulit merupakan pembatas antara kita dan lingkungan luar yang memproteksi tubuh dari berbagai ancaman eksternal, kuman, racun, dan radiasi. Dalam dunia medis, lebih dari 70% penyakit infeksi seperti flu, penyakit cacingan disebabkan oleh kontaminasi lewat kontak tangan. Demikian kompleksnya fungsi kulit, khususnya kulit tangan. Tidak salah bahwa contoh dari kebiasaan Rasulullah bertujuan agar kaum muslimin senantiasa menjaga kebersihan diri, terutama membasuh tangan sebelum makan, seperti yang terdapat dalam hadis sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangan, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Duduk lurus atau tidak bersandar. Ada yang berpendapat bahwa makan dengan bersandar merupakan kemakruhan. Adapun alasan kemakruhan tersebut diperdebatkan, dan yang paling masyhur adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Syaibah dari Ibrahim al-Nakhai yang mengatakan dikhawatirkan akan menjadikan perut seorang menjadi besar. Ini ditunjukkan pula oleh Ibnu al-Asir dari aspek kedokteran. Adapun yang dimaksud dengan kata muttakiyan atau bersandar diperdebatkan pula oleh para ulama. Di antaranya adalah duduk yang menatapi keadaan awalnya, sebagian lagi mengatakan duduk dengan bertumpu pada salah satu bagian dua tubuhnya, menyandarkan dua tubuhnya ke atas. Dan secara umum diucapkannya kata muttakin adalah duduk dengan bersandar pada salah satu dari dua bagian tubuhnya. Ia bersandar pada alas tempat ia duduk. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad riwayatkan Bukhari disebutkan, la aqulu wa ana muttaqiun. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. 5. Menutup makanan dan minuman.
Rasulullah menganjurkan agar senantiasa menutup makanan dan minuman adalah arahan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Karena dengan demikian akan melindungi makanan dari polusi udara dan zat-zat berbahaya yang menempel pada makanan, seperti melindungi makanan dari tikus atau kucing yang mungkin saja terkandung di mulutnya dari berbagai macam virus berbahaya. Rasulullah SAW bersabda mengenai menutup bejana atau tempat meletakkan makanan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tutuplah bejana, ikatlah kantung air, kuncilah pintu, dan padamkanlah lampu. 6. Tidak meniup makanan. Nabi melarang kita tidak meniup makanan ketika seperti halnya bernafas saat minum. Dalam proses pernafasan, udara yang kita hirup adalah oksigen, sedangkan udara yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Dan jika makanan yang kita tiup pasti mengandung air. Dari perpaduan keduanya menjadi H2CO3, berguna untuk mengatur pH atau tingkat keasaman di dalam tubuh, di dalam darah. Adab makan dan minuman sesuai anjuran Rasulullah SAW adalah tidak meniup makan dan minuman yang panas. Dia bersabda, apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menjilat jari tangan setelah makan. Dipaparkan oleh Ustadz Muhammad Abduh Tusikal mengutip dari Rumaysho bahwa menjilat jari ketika makan ini dihukumi sunnah. Hal ini hanya bisa dilakukan sebelum mengusap tangan dengan sapu tangan atau semacamnya dan membasuhnya dengan air, bertujuan untuk menjaga keberkahan dari makanan itu sendiri. Adab ini berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, jika salah satu di antara kalian makan, maka janganlah bersihkan tangannya sehingga ia jilati atau ia minta orang lain untuk menjilatnya. Penutup. Kesimpulan. Menurut pandangan Al-Quran, gaya hidup sehat merupakan salah satu cara untuk mencapai kehidupan yang bahagia, berkah, bermanfaat, dan tentram sejahtera. Maka dari itu, Islam menerapkan cara hidup sehat sesuai dengan syariat Islam. Pola hidup sehat di dalam Islam yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan, menghindari yang membahayakan kesehatan, melakukan kegiatan yang dapat menghilangkan kegelisahan, stres, dan penyakit. Makanan dan minuman yang sehat dalam Al-Quran telah kami paparkan di atas adalah makanan minuman yang baik dan sehat bagi tubuh, karena Allah menganjurkan ke setiap umatnya, yakni hal-hal yang baik. Berikut beberapa makanan dan minuman yang perlu dalam Al-Quran. Bangkai dan babi, hewan yang mati dengan tidak disebut nama Allah, hewan yang makan kotoran, khamar, hewan yang bertaring. Beberapa adab makan dan minum dalam Al-Quran: membaca doa dan basmalah, tidak makan berlebih-lebihan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, duduk lurus atau tidak bersandar, menutup makan dan minuman, tidak meniup makanan, menjilat jari tangan setelah makan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.